Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Apa kabar anak sekalian? Semoga senantiasa sehat dan selalu semangat belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita ya, materi yang terakhir dari bab yang kelima, energi dalam kehidupan. Kita akan bahas tentang pencernaan makanan ya, sumber energi dalam tubuh. Tujuan belajarnya yaitu kalian diharapkan dapat menjelaskan ya metabolisme zat makanan sumber energi ya, itu karbohidrat, protein dan lemak ya, yang sehingga dihasilkan energi. Baik anak sekalian ya, zat makanan sumber energi ini ya, ini ketika masuk ke dalam tubuh maka nanti akan mengalami yang namanya perombakan ya, dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana, sehingga nanti sampai dihasilkan sejumlah energi yang ini nanti kemudian dibutuhkan untuk proses kehidupan ya, seperti yang kemarin sudah kita sampaikan. Nah di sini sudah ada ya penjelasannya bagannya ya, dari mulai makanan masuk ke mulut, kemudian sampai ke nanti masuk ke aliran darah dan ada yang disimpan dalam hati. Nah sekalian ya, karbohidrat yang nanti setelah dicerna di dalam usus halus ini ya, nanti akan diserap oleh dinding usus halus ya dalam bentuk monosakarida. Monosakarida adalah bentuk karbohidrat yang paling sederhana ya. Nah ini nanti selanjutnya akan dibawa ke sebagian besar akan masuk ke hati dan sebagian besar lainnya akan ke sel jaringan tertentu yang kemudian akan mengalami proses lebih lanjut. Nah anak sekalian ya, di dalam hati ini nanti karbohidrat tadi atau monosakarida tadi ya, ini akan mengalami proses kimia lebih lanjut yaitu namanya sintesis ya, penggabungan menghasilkan glikogen, bisa juga dioksidasi menjadi karbon dioksida dan H2O ya, diperhatikan proses respirasinya. Kemudian bisa juga nanti kemudian bisa dibawa ke aliran darah ke seluruh tubuh yang ke bagian tubuh yang memerlukan. Nah ini ya, ini nanti apabila terjadi kenaikan ya, proses pencernaan ya, pencernaan karbohidrat itu naik, maka nanti akan penyerapan karbohidrat juga akan naik ya. Nah makanya nanti kemudian glukosa di dalam darah nanti akan, atau ini juga karbohidrat ya, karbohidrat yang sederhana tadi, di dalam karbohidrat nanti ya, di dalam darah nanti glukosanya akan meningkat, sehingga nanti sintesis glikogen dari glukosa oleh hati akan naik. Tadi apa tadi? Glikogen tadi kan dibentuk dari ini ya, dibentuk dari karbohidrat tadi ya, monosakarida tadi ya. Nah ini tidak diubah menjadi energi, disimpan dulu dalam bentuk senyawa glikogen. Maka nanti ini kalau ini naik ya, kalau nanti karbohidrat atau glukosa dalam darahnya meningkat, maka sintesis atau pembentukan glikogennya ini di dalam hati akan naik. Nah sebaliknya kalau misalnya nanti banyak kegiatan ya, karena membutuhkan energi yang banyak, maka nanti kemudian kadar glukosa dalam darah kan turun ya, sehingga perlu suplai lagi ya, yaitu sehingga nanti glikogen yang sudah dibentuk tadi, yang telah dibentuk dalam hati tadi, kemudian akan diuraikan kembali menjadi glukosa ya, diuraikan kembali menjadi glukosa yang selanjutnya untuk proses ya katabolisme atau penguraian sehingga menghasilkan energi ya, ini. Nah kalau kita lihat di bagannya sini ya, nanti ini pati atau karbohidrat tadi ya dicerna menjadi glukosa ya, kemudian diserap dalam bentuk gula. Nah, glukosa ini digunakan untuk proses oksidasi dan respirasi ya, menghasilkan energi, atau ya yang lainnya ya, ketika tidak digunakan diubah menjadi glikogen dan lemak. Nah, ini disimpan di dalam hati dan otot, kemudian yang lemaknya disimpan di dalam perut dan sekeliling ginjal dan bawah kulit ini. Sehingga kalau biasanya makan terlalu banyak ya, tidak makannya banyak ya, kemudian tidak sering olahraga, mungkin akan terjadi penurunan. Nah sekalian, sekarang kita masuk ke pencernaan protein dalam tubuh. Nah ini ya, dalam tubuh ya, protein itu diubah menjadi
asam amino ya, ini juga zat protein yang lebih sederhana ya dari ini protein yang awal mulanya masuk dalam tubuh kita. Nah, ini melalui beberapa reaksi ya, yang namanya reaksi hidrolisis ya, itu dengan bantuan enzim-enzim. Nah, ini protein yang dipecah ya menjadi asam amino ini kemudian seperti tadi ya diserap oleh usus halus untuk selanjutnya sampai ke pembuluh darah. Nah, setelah diabsorpsi atau diserap nanti akan masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian sebagian besar langsung akan digunakan oleh jaringan. Sebagian lainnya mengalami proses pelepasan gugus amin, yaitu gugus yang mengandung N ya. Dulu sudah kita bahas kalau protein itu adalah senyawa yang mengandung N atau nitrogen ya. Nah, proses pelepasan gugus ini ya, proses pelepasan gugus nitrogen ini dikenal dengan deaminasi protein. Nah, protein yang tidak dapat disimpan dalam tubuh ini ya, ini kemudian akan segera dibuang atau diubah menjadi zat lain. Nah, sisanya ya, sisa penguraian protein ini mengandung nitrogen akan dibuang bersama air seni ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan sini adalah oksidasi 1 gram protein ini menghasilkan 4 kalori. Nah, ini adalah bagannya ya. Ini makanan sumber proteinnya, kemudian ini sudah menjadi seperti bubur ya. Kemudian molekul protein tadi nanti akan dipecah oleh enzim ya, akan dipecah kemudian sehingga menjadi asam amino ya, nanti kemudian akan diserap oleh usus halus ya, diserap di usus halus ya, di usus halus, kemudian ada sebagian yang diserap ya, langsung diserap, kemudian ini ya sampai menghasilkan urea atau amonia. Ini zat sisanya berarti ya, dikeluarkan. Kemudian ada yang sebagiannya diaminasi ya, tadi yang pelepasan gugus N nya tadi ya, ini menjadi asam keto dan seterusnya. Baik, berikutnya adalah pencernaan lemak ya, pencernaan lemak. Nah, hampir seluruh pencernaan lemak ini ya berlangsung di dalam usus halus ya. Nah, setelah makanan ini nanti masuk ke usus halus ya, nanti empedu ya, kantong empedu akan mengeluarkan empedunya ya ke dalam usus ya. Empedunya akan memecah lemak. Nah, lemaknya kemudian akan dihidrolisis ya menjadi asam lemak dan glikserol dengan bantuan enzim lipase. Selanjutnya akan diserap oleh jonjol usus lagi dan masuk ke dalam pembuluh darah untuk digunakan sebagai sumber energi atau disimpan dalam lemak yang disebut dengan adiposit. Ini ya, ini sumber makanan yang berupa lemak tadi dihancurkan ya, kemudian diuraikan oleh lipase ya, ini menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian diabsorpsi ya, diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan, kemudian dibawa ke jaringan atau organ yang dihidrolisis lagi. Ada yang disimpan di dalam jaringan adiposa ya tadi, kemudian ada yang disekresikan atau dikeluarkan melalui ginjal dan paru-paru ya. Baik, sekarang ini ya, nah sekalian, ini tugasnya nggak perlu dikumpulkan, cukup kalian terus saja di buku tugas kalian. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan mengadakan ulangan harian bab yang kelima ini. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.